tetapi melihat ibaratnya sama tadi kayaknya itu ketika khutbah yang kedua pada saat khutbah yang kedua, tetapi saksunya itu masih di rumah. Ayah maksud masih di rumah, artinya belum berangkat. Oke, coba dilihat sekali lagi. Jadi memang saya tadi kan ketika memang orang itu dalam artian leha-leha, tapi tidak menyegerakan dirinya untuk segera sholat Jumat. Ibarat saya kan seperti itu. Yang tidak diperbolehkan kan apa ya, istighol dalam artian memang nggak cepat-cepat dalam sholat Jumat, padahal dia dalam keadaan bisa untuk segera pergi ke masjid. Coba keharamannya itu tadi. Keharamannya memang fil baiti, buksul fil baiti. Nah ya itu. Cuma kalau kita kaitkan dengan soal ini kan tentang keberangkatan. Berangkat pada saat setelah berkumandangnya adzan. Artinya dia itu sudah melakukan sakno qasdu. Fi'linya sudah ada. Itu tidak diam di rumah. Mestinya kalau itu saya kira lebih tepat untuk ibarat bagaimana ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya berdiam diri tidak segera berangkat pada saat adzan yang kedua telah dikumandangkan. Saya kira kalau pertanyaannya seperti itu dia akan lebih pas. Enggak, mungkin ada yang lain lagi, nanti bisa untuk mengkopil. Jadi kalau menurut dari kitab Sunanul Baihaqi Al-Kubra itu diperbolehkan, tapi dia meninggalkan beberapa fadilah berangkat di waktu awal. Terus ibaratnya ngaten, an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal jum'ati waqafat al malaikatu ala babil masjid wa yaktubna al lah famithlul muhajiri kamithli alladhi yahdi badnatan thumma kalladhi yahdi bagratan thumma kalladhi yahdi kabshan thumma kalladhi yahdi dajajatan thumma kalladhi yuhdi bidatan fa idza kharaja al-imamu tamu su'ufahum wa yastami'una dzikra rawahul Bukhari. Atas ketika orang yang pertama berangkat sholat Jumat niku pahalane sami kalian unta, yang kedua sami kalian sapi, yang ketiga sama dengan kambing gibas, kambing domba sama dengan domba, yang keempat sama dengan jagung, yang kelima sama dengan telur, sama dengan jagung, yang kelima sama dengan telur. Nah, terus niku diperbolehkan, tetapi meninggalkan beberapa fadilah berangkat di waktu awal. Dan oleh jagung mau ya. Bardok juga atau bardok? Cuma Fa'idha kharaja al-imamu tamu surufahum wa yastami'una dzikra rawahul Bukhari. Kharaja yang ngendi iki? Kharaja Nggih, itu bisa dipakai. Itu tadi nggih kaitannya untuk keberangkatan, artinya nanti hubungannya dengan kedatangan menurut hadis tadi. Masih diperbolehkan, betul nggih itu tadi.
walaupun makro oleh dok nawa jagung ini kan beberapa fadilah kan kesunahan lintune wonten sampai boten ngasane nggih aneh niku nggih pun niat berangkat ya lintune pripun dengan ibarat itu tadi sarjuk nomodan ya kan artinya teng mriku Pak Yanto kan sudah kosdu jalan menuju ke masjid dalam artian karena memang ada beberapa unsur yang menyebabkan Pak Yanto itu harus perjalanan jauh antara tempat dia dengan masjid. Oke, mungkin sekira yang itu untuk pertanyaan nomor 2 ya, teman-teman saya kembalikan ke perumus penugas. Sebenarnya belum ada kesimpulannya karena kan ini masih mencoba didebat dulu. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, bahasa khuduril Jum'ah, bahasa khuduril Jum'ah ini bisa tidak kita implementasikan pada seseorang yang masih ada di parkiran. Ini menjadi janggalan karena kalau hadis yang itu tadi insya Allah itu adalah endingnya adalah bagi orang-orang yang khuduril Jum'ah. Nah, ini menjadi barometer pertama. Barometer pertama, apakah dengan di parkiran itu sudah khuduril Jum'ah? Sehingga umpama pada tukang parkir Pak dari di sini tapi tukang parkir itu yang orang mentok. Biasanya tukang parkir itu kan di sini itu oleh mentok. Nah, ini jadi janggal kalau kita ibarati dengan permasalahan hadis itu, karena hadis itu muaranya adalah endingnya adalah pada khuduril Jum'ah. Nah, ini jadi janggal kalau Pak Yanto yang masih ada di parkiran itu sudah dikatakan khuduril Jum'ah. Ini saya masih janggal. Ada pendekatan ibarat dari Kang tadi Mas itu luar biasa gitu. Pendekatan ibarat bahwa kalau ada seseorang omayan itu yang bikin masjid, misalnya mepet masjid, niku teko kene Pak. Tasawul niku haram. Tasawulnya haram. Tasawulnya ini haram. Nah, ini saya kira juga menarik. Akan tetapi dalam permasalahan kita bisa tidak dikatakan tasawul, karena tasawul itu pasti ada sesuatu yang menyibukkan dirinya. Semisal dia sibuk dengan, kalau di kitabnya disebut dengan D ya, kalau di kitab itu sibuk dengan D, atau yang tadi sibuk dengan keluarganya, muksul feedback, cuman gitu rapi yang menjadi keharaman itu, ya ini yang menjadi menarik. Yang menjadi keharaman dalam ibarat dari kapital itu adalah muksulnya. Jadi kalau ada orang dekat masjid, terus wis ada, terus dia panggah meneng omah. Ini dia gak, ini haram, ini kan muksul. Nah, ini semisal rumahnya kita anggap adalah kamar
Inap. Inapnya di rumahnya. Dan ini sudah berangkat ke masjid, sudah berangkat menuju masjid, maaf. Sudah berangkat menuju masjid, cuma kecantol parkiran. Motornya api-api, aku randuwi, numpak aja. Ya kecantol. Nah ini kalau saya kira, kalau kita pakai ibarat muksu ini saya masih belum berani, kita pakai ibarat muksu. Kalau muksu itu berarti dia berdiri, terus ada dia masih di rumah. Nah ini maksudnya dari dua ibarat ini saja, kalau berdasarkan dua ibarat ini saja, kejanggalan saya di situ untuk menghukumi bagaimana hukum berangkat Jumatan setelah pembangunannya ada. Nah ini belum ada yang mengatakan apa jenis ini khuruj idhab ilal Jum'ah dan ada. Ini belum ada ibarat yang spesifik. Ada sedikit tabir bajuri wayah rumu alaman tazamuhu li Jumat al-istiqo binawi benakut wasonai mimma yusdilu anisai ila Jum'ah ba'da suru'i fil adha di benayatil khotib Baina, seperti Yadil khotib. Tadi bak sa'i di haram perkara-perkara sing ngene lumaku budal makan budal ila Jum'ah ba'da suru'il fil adani banayadil khotib. Jadi setelah adzan iki kan adzane ya iso loro siji Jumat. nggih, Setelah adzan sakwise khotib iki lungguh no imban. Itu kan adzan juga kan. Itu teng mriki istighalnya. Istighl ketungkul istighl itu haram. Nah tadi di dalam deskripsikan Pak Yanto itu budale niku teko wis adzan dua, setelah adzan dua. Nek masalah ning panggilan cakruk rokok kuwi masalah bahkan itu sing dibarikan. Yang dulu kalau budale teko setelah adzan dua. Setelah adzan dua selesai. Tapi kan setelah suruhul adzan banayadil khotib. Sudah mulai suruh artinya setelah adzan. Artinya memang benar dari Pak Mabus tadi tentang konsep adzan ini hanya sebatas kebijakan masjid masing-masing, karena nanti dikembalikan kepada tentang keberangkatan tadi. Jadi gini, ini umum aja, jangan terpancang masjidnya saja. Jadi pokoknya budal lumaku sakwise ba'dal adzan bainal adzani lan khotib itu hukumnya haram. Istighalnya, yang haramnya istighalnya. Contohnya Pak B. Ya sonae, ya cara sampean iki wis wayah budal nang omah tidak mau tegawe rujak. Sonae itu dadak ngeris. Tak nyule itu istighalnya haram. Lek budale pangga wajib wong Jumat wajib wae. Jumate Pak budale wajib. Yang haram itu istighalnya. Nggih. Cara bek adol tipune haram tapi sah dol beke. Lek budale nang masjid hukume pangga wajib. Matan kok nang masjid rene. Budal Jumatan pangga wajib ora budal ora teko. Cuma istighalnya yang haram. Lek domone budale ya pangkal pun kudu budal wae. Untuk saking jenengan itu tadi saya kira lebih cocok untuk yang nomor 3 nanti soalnya tentang tradisi nongkrong. Ini kan masuk sama itu tadi. Dan ini masuk yayasan dua ini. Yang kedua. Iya kan ngomongnya bagaimana Pak Yanto budal setelah berangkat setelah adzan dua. Kan? Nah,
Ya dan itu ada di antar di depan kita dan duduk. Kuwi lho lagi budal piye hukumnya. Ya, kamu nggih awalnya. Yang haram adalah istigholnya. Barang-barang yang membuat istighol. Tunggul. Itu haram. Di pekerjaan bukan budale, saya kula ngukumi perkara sing menghambat. Pertemuan itu Jadi iso naik kalau tes karo pekerjaan lho. Kalau sampean iki ora ndak budal kok dadak umbah-umbah sing haram tuh umbah-umbahe lek hadis niki ngoten lho. Bukan budale, umbah-umbahane pekerjaan umbah-umbah kuwi haram malahan. Nah, nggih, kalau jenengan lebih, berarti kan jenengan lebih fokus ke pertanyaan yang nomor 3 kan untuk nongkrong. Sedangkan di Kalau deskripsi nongkrong itu sudah berangkat. Kalau nongkrong soal pertanyaan ketiga itu nongkrong itu di parkir itu sudah berangkat. Cuma neng kono urusane masalah ngrungokne khotbah tanda kan gitu. Ini jelas nek deskripsi di atas kan jadi di atas itu loh. Teko ke rumah sakit setelah azan yang kedua. Azan kedua itunya loh itu kumi. Budaya ya masalah, tapi yang pekerjaan yang enggak istighol satunya. Oke, jadi mungkin saya kembalikan ke Rumus, bisa di berani nggak pakai itu. Memang dirati rumit karena memang yang kita fokuskan segera itu nomor kedua itu adalah khuruj. Jadi khuruj pada adan saniyah pada adan bulan mestinya ini yang fi adan khutbah itu berarti kemungkinan khutbah kedua adan saniyah gitu. Niki ingat dan akan begini. Kalau kita sepakati bahwa khuruj ba'da adzan saniyah ini adalah haram, mestinya ini kita punya landasan yang lebih kuat. Soalnya aja-ajaan itu mungkin mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wujud simak il khutbah ini masih kurang ada kaitannya apa tidak. Kalau yang didahulukan Pak Mahfuz itu saya sangat setuju sekali. Jadi urut ilal jum'ah mantal zaman jum'ah ya hukumnya wajib masih pada adanis saniyah. Sehingga yang kita bahas ini adalah perkara yang menunda, perbuatan menunda keberangkatan hari yang dimaksudkan. Apakah ini sudah haram sehingga kalau seperti itu makanya ini mestinya cantolan itu sebenarnya muksu wawi saya kira sudah bagus karena muksu fil bed ini belum berangkat ketika sudah ada nisakiyah ini haram. Tapi kalau tadi di sana adalah rumah cedek ke masjid. Nah ini menjadi polemik lagi. Maksudnya ini menjadi tidak jelas lagi. Kalau jauh bagaimana semisal kados Pak Yanto niki Pak Yanto niki Yanto. Jadi sekali lagi sama-sama gitu. Yang satu itu titik temunya adalah tidak adanya fi'lu berangkat. Kalau ini kita namakan berangkat itu berarti menuju. Kalau menuju, sehingga kalau yang diiktibar berangkat itu adalah kostumnya mestinya
Pak Yanto ini ketika ada nisaninya, selama memang tidak ada istiqol, mungkin kalau tadi menteni sebelah juli, kenapa? Nggak juli nunggu atau bagaimana? Ini saya kira ya nanti mungkin tidak haram kalau tidak ada nisaninya, karena tidak ada khutbah atau bahasanya kita pakai tidak ada khutbah. Sehingga kalau pulang tetap untuk yang nomor 2 ini belum berani berangkatnya haram. Kalau nanti nongkrongnya itu bisa memakai yang karena sudah masuk sub 3 sekalian gitu di ke sindir atau sub 3. Betul ibaratnya kita pakai istighol ba'da syuru'il adan lil Jum'ah. Dan mungkin termasuk istighol ini mungkin nongkrong. Cuman kayak ini monggo kalau sudah di parkiran masjid, semisal dengan saya, karena kalau khutbah itu kan biasanya tidak tertib duduknya. Kalau belum sampai sholat itu ya tertib. Apabila kita kebut terus nongkrong yang jaga juga haram. Itu nanti itu yang ketiga, yang ketiga itu mau menjadi pertimbangan. Semisal karena nanti ada takhoti pastinya. Kalau semisal ada takhoti, kalau tidak ya begini. Kalau kita fokus langsung 2, saya lebih setuju dengan jawaban yang itu kan tetap wajib berangkatnya, tetap wajib berangkat. Yang menundanya itu, karena memang bahasanya kita berbuat kita yang diharamkan itu istigholnya. Nah, istighol itu ada yang mukabarah bukan istighol, itu apa muksum? Muksum ini berarti ada istighol. Dia memang pakai rumah. Justru ini cara pulang menjadi ibarat yang lebih spesifik untuk yang sub kedua. Kalau sub ketiga istighol masuk sekali. Untuk yang sub kedua, ini saya kira ibaratnya malah muksum itu yang mestinya kita perdalam. Bagaimana muksum di rumah? Ba'da ada nisaninya. Bagaimana muksum di parkiran? Ba'da ada nisaninya. Ini kan rada member. Ini rada member. Ba'da ada nisan pada muksum nih. Sitok mandek neng omah, sitok mandek neng parkiran. Makanya kalau mencoba, apakah dengan hadir di parkiran itu sudah dikatakan futur? Makanya ini menjadi salah satu acuan. Kalau sudah di parkiran saja sudah dikatakan futur, berarti kan dia tidak sudah futur, berarti dia tidak musuh filbet dalam ibarat itu. Kalau tidak berarti dia musuh filbet. Nah tapi musuh filbet yang ibaratnya ada berdiam di rumah itu adalah rumahnya yang dekat. Nah ini berani tidak kita samakan dengan kasusnya Pak Yanto, sehingga musuh di parkirannya Pak Yanto lebih haram, yang itu nanti istigholnya. Nah ini berangkatnya Pak Yanto saja ini belum kita ketahui. Maksudnya Pak Yanto ini dikatakan berangkat itu dari mana? Dan ini Pak Yanto budal ke rumah sakit ke isu, budal koma ke isu. Dan dia menangan kira-kira atau Jumatan yang rumah sakit. Dan ini kan berarti dia juga sudah menuju budal Jumatan. Hanya saja ada istighol mandek menggoni anake mandek parkiran. Dan ini yang sedikit saya menjadi janggal maksudnya, karena memang belum ada ibarat yang tampil yang spesifik. Kalau hanya menggunakan ibarat itu untuk menghukumi yang kedua, saya sekali lagi saya kira belum mungkin barusin atau musyawah yang itu yang saya berikan. Karena kejanggalan pulau paham itu, kejanggalan pulau itu ikdamnya kan, furutnya nilai Jumat, karena kita menghukumi berangkatnya, bukan menghukumi istigholnya, bukan berangkatnya. Atau kita hukumi kalau mandek nang parkiran, ini sejarah berangkat, ini kok parkiran itu lagi jalan berangkat. Atau memang dari rumah yang dikatakan berangkat. Dari
Makanya memulai khurujul Jumat itu dimulai dari mana? Mestinya kan ya fil manzil. Mestinya minal manzil ini mestinya. Jadi mulai dari kapan dia punya tujuan? Kalau tidak mungkin dari dia punya tujuan berangkat mungkin. Kalau misal dia filsafat, berarti kan tujuannya kapan? Dia ketika dia itu punya peristiwa pada Jumatan, berarti dia sudah dikatakan khurud ila Jumat. Kan ada mestinya. Jadi menurut Allah. Sedikit waktu untuk kita wawancara teman Mustafi Ribut. Tapi kalau kita dari dilihat ketika kita melakukan sholat Jumat, seseorang seperti Pak Yanto dalam hukum konteks hukum menurut Madzhab Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, hukumnya tujuan utama kan mengarah kepada mendengarkan khutbah. Kalau Pak Yanto ini istighol, mestinya berangkat dari rumah itu sudah terhitung sebagai berangkat Jumatan. Karena menunggu anak di rumah sakit ini termasuk istighol atau enggak kan itu. Kalau memang istighol, maka Pak Yanto penegak hukum wajib mestinya harus datang dengan sempurna mengikuti khutbah kalau menurut mazhab Imam Maliki, Hanafi atau Hambali. Tapi menurut kaul yang sahih, menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, maka Pak Yanto ini belum atau tidak kena hukum haram ketika datang ke masjid itu sampai tidak bisa mendengarkan khutbah karena adzan yang kedua baru berangkat dari komplek rumah sakit. Saya kira mungkin ada yang ngeluar lagi monggo mengkira wir sakit itu sepakati atau ruwet. Pripun niki? Di Pak Antonya itu tigol napa boten? Nggih. Lah tigol berarti Mbak Markus yang benar. Berarti haram Pak Yanto nyantai-nyantai ning rumah sakit. Iki suara saya maringi kon yang melawan. Ini karena dasarnya hadis lagi aman lidah mujarifat yang cuma pas mau penlaku yang tidak tapi dana kalau hari masih kan di anaman bumi lima nahoret wa hurmatu mazukiro fi hakiman jala salahu fi ghairi jamek iki jamek apa niki fi ghairi man jalasa lau fi ghairi jamek amaman sami anida faqoma qasidani Jumat faba'a fi tariqihi au qada'a au qa'ada fi jamek wa ba'a fihi fala yahrumu alaihi lakin yukrahu istigholir nggih. Dadi lek enek krungu nida iki gampangane jeneng pasar lah atau neng warung enggak neng jamek enggak neng kumpulane nggih Jumatan berarti kan ngoten kan berarti. Lah kuwi kok ora budal cek lungguh ning kono sing haram niku wau. Tapi lek krungu istighol mandek ning kono mengke lho. Tapi lek krungu nida terus dagangane panggah digawa karo mlaku. Iki gak masalah. Yo main kongo
Jadi karome umpang sing ora lungguh ning jamek nggih. Mondoke nang Selongan. Iki istighol iku lho nggih. Ora budak. Nah, tapi lah wis ning jamek wis ning kumpulan kono, krung adan. Nek ning kene Yogyakarta Huta. Ini kono-kono. Nah, iki ngoten penake ngoten. Dadi umpama ning omah. Nah, omah tanggang gawe. Krungu adan enggak budal. Panggah ning omah enggak ning kumpulan. Lah iku harame teng istighole niku. Terus teng Baduli ngoten. Masjid dhewe sebagai kantor iki sebagai studio. Nanti kan ini kan kasusnya ibaratnya kan fokus langsung ketiga bagaimana pemantauannya. Ini sekali lagi kita menghubungi urutnya, ikdamnya budal Jumatan. Mas Pulang yang kalau memang kita ibarat redaksinya memang haram ya kita katakan haram saja yang kita temukan. Karena memang napa niku adalah berawal dari idza nudiya lis-shalah yang ada di surat Al-Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah itu. Nah ini fas'au di sana itu karena itu menggunakan fi'il amr. Ini dilalah alal wujub atau dilalah sunnah. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita. Seharusnya kita fokus pada lafaz fas'au dulu karena kita membahas kedua dulu, masalah nanti yang ketiga yang jelas sudah yang ketiga sudah clear makro lah kalau nongkrong aja. Ini kalimat yang ketiga malah sudah selesai. Cuman yang kedua ini di fas'au ini bagaimana hukumnya? Karena memang ternyata fas'au ila dzikrillah itu setelah saya dalami di tafsir atau baliknya ada di tafsir Al-Qurtubi itu begini bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah ila akhir. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah itu ada yang memaknai sholat. Dalam artian bagaimana sehingga selama belum sholat ya ini belum haram. Ada wakil al-khutbah wal mawaqit. Ada yang mengatakan khutbahnya dan mengidap-idapnya. Qalahu Sa'id bin Jabir. Terus was-sahih annahu wajibun fil jami wa awwalu al-khutbah. Wa bihi qala ulama'una ila